kuadrat, sudut, bujur, sangkar dengan panjang sisi R seperti gambar di samping. Sisi R-nya R seperti gambar di samping, gunakan nilai K sama dengan 9, 10, 9 nm 2 nm pangkat kuadrat per C kuadrat. Jadi untuk soal A, arah medan listrik tuh di titik P. Untuk soal B, besar dan arah gaya kurung di C. Untuk soal C, besar usaha yang diperlukan untuk meletakkan muatan Q sama dengan 1 piko dari jarak tabarnya titik P. Dan D, energi potensial yang dimiliki muatan Q sama dengan 1 mikro C setelah berhasil diletakkan di titik P. 0,0,1. Jadi untuk sekarang kita kerjakan untuk soal A-nya. Untuk selanjutnya itu kita mencari total medan listrik di titik P. Jadi saya menggunakan prinsip superposisi vektor, yaitu penjumlahan medan listrik dari masing-masing muatan A, B, C, dan D terhadap titik P. Jadi itu EP sama dengan EAP tambah EBP ditambah ECP ditambah EDP. Itu yang ini tuh medan listrik. Ya, medan listrik. Nggak tahu apa sebutannya. Sebutan itu kita bilang aja kali. Dan habis itu kita kontribusi muatan A dalam kurung AP. AP itu jarak A ke P adalah 2R. Jadi adalah 2R sama dengan itu 0,02 M secara horizontal murni searah sumbu X. Jadi searah tuh sumbu X. Jadi dengan rumus sama dengan K dikali Q per R kuadrat yang diperoleh nilai 4,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom ke arah itopi. Jadi ke arah itopi. Jadi kontribusi sekarang muatan BP. Jadi untuk muatan BP itu sama aja, diperoleh nilai 4,5 dikali 10 pangkat 5 N per C ke arah itopi. Jadi kontribusi muatan B, EBP, jarak B ke P nya itu adalah R. Apa jaraknya? Jaraknya itu 0,01. Ini jaraknya arah sumbu X ke arah itopi. Nah, di situ kita kontribusi muatan ECP. ECP itu jarak C ke miring membentuk diagonal dengan jarak R akar 2 sama dengan 0,1 akar 2. Jadi M dan sudut 45 derajat. Jadi 45 derajat untuk CP.
45 derajat. Terus akan jadi gini. Dan habis itu kita langsung ke CP sudah, habis itu kita ke DP nya, ke DP jarak D ke P miring jauh dengan Pitagoras R akar 5 sama dengan 0,1 akar 5 dengan trigonometri cos theta sama dengan 2 per 5 2 per akar 5 dan sin theta sama dengan 1 per akar 5 dan komponen vektornya didapat jadi 3,22 x 10 pangkat 5 itopi tambah 1,61 kali 10 pangkat 5 jetopi Newton per kolom. Jadi setelah keempat kontribusi medan diuraikan ke sumbu X dan Y, saya jumlahkan masing-masing komponennya. Jadi total sumbu X nya tuh EPX, total medannya adalah dari 4,5 ditambah 18,6 ditambah 6,36 ditambah 3,22 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 32,08 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Jadi untuk EP nya sama dengan dalam kurung 0 tambah 6,36 ditambah 1,61 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 7,97 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Jadi EP, jadi habis itu kita langsung menjumlahkan medan listrik totalnya, langsung saja 3,31 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Jadi untuk arahnya, tuh kita menentukan resultan arah vektornya, saya gunakan arcustan. Jadi dalam kurung EPY per EPX arctannya itu jadi mengarah sebesar 13,96 derajat. Jadi untuk soal ini tuh besar dan arah kolom itu jadi gaya oleh QP dalam kurung FDC kemudian ke arah X. Jadi FBC sama dengan K kali QB dan kali QC per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 2 dalam kurung 2 kali 10 pangkat min 6 per kuadrat per 0,1 kuadrat sama dengan 3,6 Newton. Jadi gaya oleh QB ke arah Y ke bawah. Jadi
Jadi FBC sama dengan K dikali QB dikali QC per kuadrat. Ini menghasilkan 3,6 Newton. Gaya oleh QA nya tuh apa, langsung saja apa, dia tuh ke arah kanan bawah sudut min 45 derajat. Jadi FAL sama dengan K dikali QA dikali QC sama dengan R akar 2 kuadrat buka kurung kuadrat sama dengan 3,6 per 2 sama dengan 1,8 Newton. Jadi untuk total gayanya langsung saja kita besar gaya ini kan komponen-komponennya sudah diperhitungkan sehingga menghasilkan yang CX nya hasilnya min 1,27 N dan hasil C nya CX ini LY, ini dia LX LY. Untuk CX nya menghasilkan 4,87 Newton dan C nya menghasilkan min 4,87 Newton. Jadi besar gaya totalnya itu 4,87 tambah min 4,87 kuadrat sama dengan 4,87 akar 2 sama dengan 6,89 Newton. Jadi arahnya itu arah min 45 derajat. Untuk C nya usaha yang diperlukan untuk meletakkan muatan Q 1 mikro C jarak tak berhingga ke titik P. Jadi P dalam kurung VP dikali K sama dengan K dalam kurung QA per RAP tambah QB per RBP ditambah QC per RCP ditambah QD per RDP, sehingga kita menghasilkan VP 9 kali 10 pangkat 9 dikali dalam kurung 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dalam kurung 1 per 0,2 ditambah 1 per 0,1 ditambah 1 per 0,1 akar 2 tambah 1 per 0,1 akar 5. VP sama dengan 18.000 dikali 5 tambah 10 ditambah 7,071 ditambah 4,472 yang menghasilkan 18.000 kali 26,543. Jadi hasilnya 4,78 X kali 10 pangkat 5 Pi atau 9 Pi. Jadi W tak berhingga sampai P hasilkan Q dikali PP sama dengan dalam kurung 1 kali 10 6 C dan D-nya tuh Q sama dengan 1 mikro C di titik P dan PP nya sama dengan Q kali PP sama dengan dalam kurung 1 kali 10 min pangkat min 6 volume dikali 4,78 dikali 10 5 volt sama dengan 0,478 joule. Dan untuk nomor 2 nya